ST ngamuk-ngamuk ke pemain Indonesia di penghujung laga. Shin Tae-yong menunjukkan rasa frustrasi terhadap sejumlah pemain timnas Indonesia di penghujung laga melawan Kamboja pada pertandingan grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Jumat, 23 Desember 2022. Indonesia hanya mampu menang tipis 2-1 atas Kamboja. 2 gol kemenangan skuad Garuda dicetak Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Permainan Indonesia belum sepenuhnya apik meski menang atas Kamboja. Kondisi itu membuat Shin Tae-yong marah-marah di penghujung babak kedua. Selain karena banyak membuang peluang emas untuk mencetak gol, permainan timnas Indonesia saat membangun serangan juga membuat Shin Tae-yong kesal. Indonesia gagal membunuh perlawanan Kamboja dengan mencetak gol ketiga meski memiliki banyak peluang. Terlebih Kamboja sempat punya peluang di penghujung babak kedua ketika umpan silang dari sisi, namun berhasil disundul Yakob Sayuri sebelum mengarah ke dua pemain Kamboja di kotak penalti Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat ngamuk ke Marcelino Ferdinand saat injury time babak kedua. Menariknya kemarahan Shin Tae-yong terjadi saat Marcelino sedang terkapar di lapangan usai mendapat tackle dari pemain Kamboja. Shin kemungkinan besar kesal Marcelino gagal melakukan serangan balik dengan cepat. Tidak lama kemudian Shin Tae-yong marah ke Ilija Spasojevic, tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali. Di momen ini Spasojevic terlihat mendelai bola saat Indonesia membangun serangan hingga gagal membuahkan peluang. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin, 26 Desember 2022. Timnas Indonesia versus Kamboja, supporter bentangkan spanduk, mereka bukan meninggal tapi dibunuh. Supporter sepak bola tanah air sepertinya masih kecewa dan terus merawat ingatan terkait tragedi Kanjuruhan. Di laga Timnas Indonesia versus Kamboja, berbagai sindiran pun mereka sampaikan guna menyuarakan aspirasinya. Para supporter Timnas Indonesia menyampaikan sindiran itu ketika skuad Garuda menjamu Kamboja dalam pertandingan grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Jumat, 23 Desember 2022. Supporter yang ada di tribun utama dan selatan membentangkan sebuah banner yang bertuliskan kalimat-kalimat yang menyinggung tragedi Kanjuruhan yang menewaskan setidaknya 135 orang itu. Selain itu, para supporter juga menyanyikan yel-yel khas Aremania. Supporter di tribun utara SUGBK membentangkan banner bertulisan, mereka bukan meninggal tapi dibunuh, sementara di sisi selatan ada tulisan, usut tuntas. Apa yang dilakukan supporter ini kemungkinan sebagai bentuk protes terkait tragedi Kanjuruhan, Malang yang pengusutannya berlangsung berlarut-larut. Bahkan, salah satu tersangka kasus tersebut yakni ex-direktur utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita, dibebaskan karena berkas perkaranya tak kunjung lengkap. Selain 2 banner yang disebutkan tersebut, supporter juga terlihat membentangkan spanduk dari tribun selatan yang bertuliskan, tidak ada sepak bola seharga dengan nyawa. Protes dan segala sindiran itu dituangkan fans sepak bola tanah air dalam pertandingan perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini. Bagi Kamboja ini laga kedua mereka setelah sebelumnya, menang 3-2 atas Filipina. Ngebet juara Piala AFF, PSSI beri iming-iming bonus menggiurkan untuk Timnas. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, memastikan pihaknya sudah menyiapkan bonus menggiurkan untuk Timnas Indonesia bila berhasil menjuarai Piala AFF 2022. Pemberian bonus memang sudah dikabarkan masing-masing federasi kepada negaranya yang tampil di Piala AFF 2022. Thailand dan Vietnam terang-terangan bakal memberikan bonus kepada timnasnya bila membawa pulang trofi. Tak terkecuali PSSI yang juga akan memberikan bonus kepada Timnas Indonesia. Hal ini diutarakan langsung oleh Ketum PSSI, Muhammad Iryawan. Namun, pria yang kerap disapa Iwan Bule ini enggan menjabarkan dengan jelas saat disinggung berapa mengenai besaran alias nominal bonus. Kami berdoa kalau hasil maksimal dan keluar sebagai juara, bonus dari mana-mana itu pasti. Bonus sudah ada. Sudah dijelaskan, tapi pastilah anak-anak memberikan yang terbaik, kata Iwan Bule. Iwan Bule memang memastikan PSSI selalu memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Fasilitas mewah diberikan agar Mark Klok dan kawan-kawan merasa nyaman.
Seperti hotel bintang 5 dipakai pasukan Shin Taeyong selama Piala AFF 2022. Tak hanya itu, dilaporkan ketika melakoni partai away, PSSI sudah charter pesawat. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya, amin. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.